Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Oke, kali ini kita mau bahas untuk update yang udah ada di Samsung Galaxy A54 5G. Tentunya update One UI 6.0. By the way, kita dapat update ini pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 11.01 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ukurannya sekitar 2,5 MB guys. And then, karena kita dapat update One UI 6.0, kita juga udah ada di Android 14. Nah, teman-teman mau tahu seperti apa sih bedanya One UI yang terbaru ini? Langsung aja simak videonya sampai habis. Check it out. For your information, kita take video ini berselang 2 hari setelah update One UI 6.0 yang kita dapatkan pada tanggal 2 Desember guys. Jadi bagi teman-teman user Samsung A54 mungkin masih ada yang ragu untuk melakukan update. Tonton video ini sampai habis guys agar tahu kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A54 5G di One UI 6.0 ini guys. Oke? Cus! Yang pertama, terlihat jelas perubahannya di sini guys, yaitu dari segi penamaan icon aplikasinya guys, lebih dipersimpel. Contoh nih ya, nama Galaxy Store di Samsung Galaxy A54 diganti dengan nama Store aja. Berbeda dengan Samsung Galaxy A52 yang masih kasih nama panjang Galaxy Store. Kedua, yang kita notice perubahan paling kentara adalah layout control centernya guys. Jadi, untuk control centernya terkesan lebih segar dan dinamis untuk sekarang ya. Di sini terlihat bagian atasnya tuh ada pilihan bar Wi-Fi dan juga Bluetooth yang terpisah. Sedangkan pilihan Wi-Fi dan Bluetooth di One UI 5.1 tuh masih dicampur dalam satu bidang guys. So, kini ketika kita mau coba cek Wi-Fi kita tersambung di router mana atau mau merefresh ulang Wi-Fi, kita tinggal klik saja di bagian tulisan Wi-Fi yang terletak di barnya guys. Tinggal klik saja, tidak usah ditahan. Di One UI 5.1 sebelumnya kan kalau kita mau cek ya biasanya kita tekan dan tahan agak lama biar tahu informasinya. Kini di One UI 6.0 tidak lagi. Kita bisa hemat waktu dan tenaga. Dan juga untuk mode gelap dan mode baca juga diberikan ruang khusus secara terpisah guys. Dimana fitur ini kan yang sering kita nyalakan atau matikan. Begitupun juga dengan Smart View dan kontrol perangkat diletakkan di bar khusus agar Anda tidak ribet lagi cari menu tersebut. Terus ketika Anda kurang suka nih sama komposisi icon pengaturan yang ada di control centernya, One UI 6.0 sudah sediakan icon pensil yang berguna untuk edit draft sesuai keinginan Anda. Nah, tapi ini kalau di One UI 5.1 kan kita harus sentuh tanda titik 3 dulu ini baru keluar menu editnya guys. Untuk sekarang sih lebih dipermudah. Dan ketika kita masuk ke menu edit ada perubahan. Samsung ingin memisahkan antara notifikasi dan control center. Untuk bagian notifikasi dikelompokkan di pengaturan bagian atas dan untuk melihat control center dikelompokkan di bagian penuh. Yang mana di versi lama hanya tersedia pilihan penuh saja. Kita juga dapat menyesuaikan nih pengaturan icon untuk bagian atas yang biasanya sering kita gunakan. And then, jika kita lihat di bawahnya lagi, ada pengaturan baru, yaitu akses instan pengaturan cepat. Jika kita checklist, maka ketika kita ingin membuka control center secara penuh, kita tinggal swipe down bagian ujung kanan atas. Maka control center akan keluar sepenuhnya. Ya, mirip-mirip lah sama iPhone. Di versi sebelumnya, kalau kita mau menampilkan control center secara penuh kan, kita harus tarik ke bawah 2 kali. Tapi sekarang tidak perlu. Jika Anda aktifkan akses instan pengaturan cepat, ya tinggal swipe aja di ujung atas bagian kanan ya. Tapi harus ujung ya guys ya. Kalau posisinya tidak ujung ya tidak bisa keluar secara penuh. Keempat, selain kita bisa kustomisasi screensaver, kini kita sudah bisa ubah posisi jam dimanapun yang kita inginkan. Kalau di versi sebelumnya kan kita tidak bisa rubah posisi guys. Hanya dikasih opsi memperbesar atau memperkecil ukurannya saja. Kelima, ini dia termasuk fitur yang paling saya suka. Kini nih ya, misalnya kita mau pindahkan beberapa aplikasi. Ada cara praktisnya guys, tinggal tekan checklist, pilih, dan teruskan cara ini ke aplikasi lainnya yang ingin kita pindah. Kemudian kita tap, maka aplikasi-aplikasi tersebut akan otomatis bergabung. Dengan terus menahan sambil kita, jari satu kita itu kita menggulir ke home screen-nya yang kita inginkan. Lalu kita drop. Praktis bukan? Nah, kalau di One UI 5.1 sebenarnya sih sudah ada fiturnya, tapi sebatas pindah tempat aja, nggak bisa pindah ke home screen lain. Nah, seperti ini ya guys ya, jadi ini memudahkan bukan? Dan cara tersebut juga kita bisa aplikasikan pada saat kita mau kirim gambar nih guys. Misalnya ini kita tinggal pilih aja nih ya. Misalnya kita mau pilih beberapa gambar yang mau kita kirimkan ke WA. Jadi tinggal kita pilih, kemudian kita checklist gambarnya. Terus kita tap
tahan, terus kita drop langsung ke WA-nya. Langsung deh siap kekirim. Gimana guys? Menurut kalian? Menyenangkan sih menurut saya. Sedangkan kalau di One UI 5.1 nih ya, kalau kirim gambar dengan teknik tadi tuh belum bisa guys. Oh iya Gan, untuk menu editing gambar ya secara otomatis juga sudah disediakan. Tinggal klik icon i di bawah gambar, maka akan ada beberapa pilihan tergantung AI. Ada remaster yang berguna untuk membedakan antara hasil editing before dan after. Terus efek portrait juga ada yang berguna untuk merubah foto basic ke mode portrait. Atau kalau kita ingin hapus objek yang mengganggu, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi cari di pengaturan. Contohnya nih ya, kita hapus objek dan tara, semudah itu guys. Yang keenam, kita masuk ke pengaturan ya guys. Di sini terlihat perbedaan pada nama pengguna HP kita ya. Untuk email itu sudah tidak ditampilkan. Dan untuk pewarnaan sub icon pengaturannya di One UI 6.0 berwarna lebih berwarna gitu ya dibandingkan dengan One UI 5.1 yang cenderung warnanya tuh pastel gitu guys. Dan ada sedikit perbedaan susunan jika kita yang suka cari informasi tentang screen on time di Samsung A54 itu lebih mudah karena informasi baterai sudah dibuat sendiri guys, yang dulunya digabung dengan pengaturan perawatan perangkat. Walaupun di menu ini juga masih ada guys, tapi lebih mudah bukan jika informasi baterai memang harus berdiri independen, bukan dicampur, biar tidak ribet. Next, ketujuh, sebenarnya fitur ini juga sudah ada di One UI 5.1, cuma ada sedikit perbaikan. Langkah pertama, kita masuk ke pengaturan, pilih opsi lanjutan, pilih multi jendela, kita checklist semua ya, terus kita coba aplikasikan. Jadi untuk jalankan aplikasi secara pop screen lebih mudah. Tinggal swipe ujung atas secara diagonal, maka kita akan masuk ke mode pop-up screen. Kita bisa atur juga nih posisi dan kita juga bisa besar atau kecilkan ukurannya. Nah, perbedaannya nih di One UI 6.0 itu ketika kita masuk ke mode pop screen, kita mau pindah ke aplikasi lewat recent apps, jendela pop screen-nya tuh masih otomatis terbuka guys. Berbeda dengan One UI 5.1 yang otomatis menutup dan perlu kita ketukkan beberapa kali lagi ya untuk membukanya. Hal ini tuh berguna bagi teman-teman yang kerjanya tuh butuh buka banyak aplikasi sehingga aplikasi penting yang kita pop screen sebagai media utama masih bisa ada gitu ya, real time yang kita kontrol gitu. Pun juga kalau kita ingin split screen juga itu lebih mudah ya guys karena ada gestur spesialnya juga. Kita tinggal swipe up pakai 2 jari di ujung bawah. Maka otomatis kita akan masuk ke mode split screen. Begono guys, gimana? Makin terlihat canggih atau cuma terkesan mubazir gitu fiturnya? Komen ya. Next, ke-8 kita masuk ke kamera. Juga tidak luput ya, ini dari polesan One UI 6.0. Bahkan ini perubahan yang paling signifikan dibanding One UI sebelumnya. Di sini tuh kita bisa lebih tahu jelas tentang resolusi kamera yang kita setting. Mau 50 megapiksel atau 12 megapiksel. Kalau sebelumnya untuk cari resolusi utama kamera kita harus masuk dulu ke pilihan rasio gambar. Baru bisa menemukan resolusi tertinggi. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu ya. Dan untuk tanda air atau watermark kini bisa dikostumisasi letaknya. Mau ke atas, samping, atau ke bawah itu ya bisa ya. Kalau di One UI 5.1 tidak bisa seperti ini ya. Dan jangan lupa guys, agar hasil foto lebih maksimal, opsi-opsi penunjang fotografi di pengaturan kamera kita on kan. Contoh nih ya, ada pengoptimalan adegan, saran pemotretan, gambar efisiensi tinggi. Nah, fitur ini berguna untuk hemat memori ya guys. Terus FPS otomatis, HDR otomatis, jangan lupa dinyalakan. Next, kita pindah ke videonya ya guys. Sama juga, interface-nya lebih dipermudah. Jika kita lihat bagian atas, di situ tertera selain ada pilihan resolusi video, juga ada pilihan frame rate-nya dari HD 30 fps, Full HD hingga UHD 30 fps. BTW bagi yang belum tahu resolusi UHD itu sama dengan resolusi 4K ya guys. Gak tahu kenapa Samsung lebih pilih nama UHD, prinsipnya sih ya sama aja. Terus bagi yang penasaran apakah setelan update One UI 6 untuk kualitas video Full HD 60 fps-nya, apakah ada pilihan stabilisasinya? Ternyata tetap belum ada guys, dan kemungkinan tidak mungkin dikasih update. Jadi jika Anda ingin video Full HD 60 fps-nya stabil, ya belilah Samsung Series S. Mudah kan? Untuk hasil foto portrait, terlihat ada perbaikan lebih rapi guys, apalagi ada tanda buletan kuning di samping nih. Jika lingkaran itu menyala berarti mode portrait siap digunakan, dan juga pilihan efeknya kini lebih variatif. Ada efek studio untuk mengatur pencahayaan di muka dan pilihan efek latar belakang juga ada.
Oke guys, ketika kita record video pasti tahu dong ya kelebihan Samsung pada ya. Posisi kita rekam video, lensa kameranya bisa dibolak-balik, baik belakang maupun ke depan. Sebelumnya ya, untuk switch kita perlu tekan tombol balik kameranya. Tapi kini tinggal swipe saja, maka otomatis kameranya akan balik dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Ini cukup jenius sih menurut saya, karena terkadang kalau kita pakai opsi tombol manual, tangan saya tuh agak kesusahan gitu loh untuk menggapainya. Tapi kalau pakai gestur, maka kegiatan vlogging kita itu akan lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke performa guys. Apakah setelah update One UI 6.0, Samsung Galaxy A54 ini lebih kencang? BTW, sebelumnya kita sudah lakukan tes performa di dunia yang berbeda ya guys. Di outdoor dan di indoor. Untuk tes CPU throttling 15 menit di outdoor, Samsung Galaxy A54 ini mendapatkan kestabilan cuma 66% saja guys. Sedih sih ya. Sedangkan posisi tes di indoor lumayan guys, bisa sampai 88%. Untuk tes Antutu 10 di outdoor mendapatkan nilai 579.713, sedangkan di indoor nilainya bisa tembus ke 588.205. Lanjut ya, kita ke tes 3D Mark di outdoor. Best loop skornya 2.769 dan lawless loopnya 2.440 dengan stability 88,1%. Suhu dalam pengetesan di outdoor itu naik ya, dari 39 derajat Celcius naik ke 43 derajat Celcius guys. Sedangkan untuk tes 3D Mark di indoor nilainya sih ya naik ya. Best loop skornya 2.782. Lowest loop skornya itu ada di angka 2.761 dan stability-nya meningkat guys ke 99,2%. Untuk suhunya hanya di angka 37 derajat Celcius. Lanjut tes GPU Mark Benchmark ya. Sebelumnya di One UI 5.1 Samsung Galaxy A54 kan dapat nilai 1.482.000. Dan setelah update ke One UI 6 hasilnya naik ke 1.550.400. Untuk main game Mobile Legends, settingannya tetap bisa ke Super dan Ultra. Dan kini ada kabar bahagia guys, khususnya device kami ini ya. Karena HP ini sudah tidak alami gangguan analog lepas. Tampaknya Samsung sudah mulai memperbaiki. Karena sebelumnya tuh saya agak bete sih sama analognya yang kurang nurut di tangan. Yang membuat saya tuh gagal ke Mythic Immortal guys. Jadinya tuh saya cuma stay di Epical Glory saja. Tapi untuk main PUBG sayang sekali Samsung Galaxy A54 masih belum juga ada perubahan pada settingan grafiknya. Hanya mentok ke settingan HD dan high saja. Ayo, kapan nih Sung grafik PUBG-nya? Lu ajak aja ngopi dulu tuh developernya. So guys, secara garis besar One UI 6.0 di Samsung Galaxy A54 bisa kasih nuansa experience yang lebih fresh, kayak fitur dan menyenangkan. Tapi jika dilihat hasil tes performa yang kita rangkum tadi, buff dari One UI 6 belum terlalu berdampak secara signifikan dibanding dengan One UI 5.1. Khususnya jika kita bawa HP ini berkegiatan di outdoor. Bagi yang bertanya apakah bodinya masih sering demam? Iya, masih guys. Tapi tidak terlalu dalam taraf mengganggu. Dan bagi yang bertanya lagi nih, apakah ada perbaikan tentang kualitas daya baterainya? Jika kita menilik dari hasil rangkaian tes kami tadi, terlihat SOT yang kami dapatkan malah turun. Hanya dapat 5 jaman saja dibanding SOT sebelum update kita capai hampir 7 jam. Mungkin bisa jadi guys, karena proses tes performa yang kita lakukan tadi ada yang diambil di luar ruangan atau non AC. Hal itu benar-benar menguras dayanya, jadi agak kecewa sih saya. Conclusionnya, bagi teman-teman yang baru beli Samsung Galaxy A54 atau sudah lama pakai ingin mencicipi One UI 6.0, monggo silakan update saja. Karena banyak fitur berguna yang ditawarkan dan sejauh ini yang kami rasakan tidak ada bugs yang mengganggu. Tapi jika dirasa Samsung Galaxy A54 Anda yang masih pakai One UI 5.1 belum ada masalah dan masih bisa fine-fine aja, lebih bijak tahan dulu saja sampai update selanjutnya yang lebih stabil. 1 atau 2 bulan kemudian misalnya, biar masalah baterai bisa lebih difikskan lagi oleh Samsung. Oke, begitu saja kelebihan dan kekurangan dari One UI 6.0 di Samsung Galaxy A54. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan penyebutan spesifikasi atau informasi, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Rapikan kolom komentar bagi penggemar Samsung. Kita harus solid ya. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan. Pamit. Bye guys.